kembali lagi ke channel YouTube Bimbel Kenangan. Nah, ayo dukung terus channel ini agar dapat memberi manfaat untuk kita semua. Caranya, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang statistika. Nah, apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data sehingga dapat kita tarik kesimpulan yang akurat. Nah, sedari tadi kan kita berbicara tentang data. Sebenarnya apa sih itu artinya data? Data adalah kumpulan fakta atau dalam bahasa sehari-hari berarti pernyataan yang diterima secara apa adanya. Nah, pernyataan yang bagaimana? Pernyataan yang dimaksud di sini adalah pernyataan yang berupa hasil pengukuran atau pengamatan, dapat berupa angka, kata, ataupun citra. Nah, data itu sendiri menurut cara memperolehnya kita bagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya. Yang pertama, data mata pelajaran yang disukai dapat kita peroleh dengan memberikan angket kepada siswa. Yang kedua, data tinggi atau berat badan siswa kita peroleh dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan kepada siswa. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau kita memperolehnya dari pihak yang lain. Di sini contohnya, kita ingin mengetahui data nilai kurs rupiah, maka kita dapat memperolehnya dari BPS. Yang kedua, data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten bisa kita peroleh dari Dinas Pendidikan di kota atau kabupaten tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengumpulan data dalam statistika. Di sini yang pertama ada wawancara atau interview. Wawancara atau interview itu artinya kita mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumbernya. Nah, yang kedua itu kuesioner ataupun angket. Kita memberikan atau membagi kuesioner yang di kuesioner itu terdapat daftar pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga itu berupa observasi ataupun pengamatan. Maksudnya kita mengamati objek atau kejadian. Selanjutnya kita membahas tentang penyajian data. Penyajian data yang pertama dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, tabel atau daftar ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada tabel frekuensi, yang kedua ada tabel distribusi frekuensi. Nah, penyajian data yang lain bisa berupa grafik ataupun diagram. Di sini ada diagram batang, diagram garis, piktogram atau diagram lambang, dan yang terakhir ada diagram lingkaran. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyajian data dengan tabel frekuensi. Ini contohnya. Diberikan nilai dari 30 orang siswa, katakan itu SMP Negeri Z. Nah, bisa kita lihat nilainya ya, ada 30 orang siswa. Pertanyaannya, sajikan data tersebut dengan menggunakan tabel frekuensi. Nah, kita jawab. Langkah yang pertama, kita urutkan nilai siswa dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ini kita urutkan ya. Nah, hasilnya itu ini dia. Nilai terendah dia 3. Nah, nilai tertingginya ada 10 ya, sudah berurut. Nah, langkah yang kedua,
kita gunakan turus atau toli untuk memudahkan menghitung banyaknya data. Dari tabel yang tadi, nah kita gunakan turus ya. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung berapa frekuensi datanya. Nah, informasi apa yang kita peroleh dari langkah ketiga ini? Bisa kita lihat siswa dengan nilai 3 sebanyak 2 orang, sedangkan dengan nilai yang tertinggi 10 itu hanya 1 orang. Nah, yang kedua, penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Ini soalnya, diberikan data tinggi badan 40 orang siswa, katakan SMP Z, diukur dengan satuan sentimeter. Ini ya datanya, bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Nah, pertanyaannya, sajikan data tersebut dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kita jawab. Nah, langkah yang pertama itu kita tentukan dulu jangkauannya. Rumus jangkauan itu datum terbesar dikurang datum terkecil. Nah, dari data di atas itu kan bisa kita ketahui bahwa datum terbesarnya 176, sedangkan datum terkecilnya itu 147. Maka kita peroleh jangkauannya sama dengan 176 dikurang 141, hasilnya 29. Nah, langkah yang kedua, kita tentukan banyaknya interval kelas. Misalnya, P dengan perkiraan yang memenuhi ketentuan berikut. P itu harus lebih besar atau sama dengan 6 dan lebih kecil atau sama dengan 15. Nah, kita misalkan panjang kelasnya adalah 6. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas dengan menggunakan rumus jangkauan dibagi dengan interval kelas. Maksudnya tadi banyaknya interval kelas ya, kita tentukan 6. Nah, jadi kita bagikan 29 dibagi 6 dapat 4,83, kita bulatkan menjadi 5. Berarti panjang kelasnya ada 5. Nah, yang langkah keempat, kita susun datanya. Kita tentukan batas bawah interval yang ke-1 adalah 147. Nah, batas atasnya 151. Kita tentukan seterusnya sampai dengan kelas yang ke-6. Banyak interval kelas yang ke-6. Nah, ini dia datanya. 147 sampai 151, 152 sampai 156 dan seterusnya sampai 172 sampai 176. Bisa teman-teman lihat ya, di situ banyak kelasnya ada 6 dan panjang kelasnya itu ada 5. 147 sampai 151 itu kan ada 5 data ya. 5 data. Nah, langkah yang kelima, kita gunakan sistem turus atau toli untuk mengetahui jumlah frekuensinya. Ini dia datanya. Nah, informasi yang kita peroleh itu siswa dengan tinggi 147 sampai 151 cm itu ada 8 orang. Nah, tinggi 152 sampai 156 itu ada 4 orang. Nah, begitu dia juga seterusnya ya. Baru kita totalkan ada 40 siswa. Nah, selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama ada diagram batang. Nah, untuk menggambar diagram batang ini kita perlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Nah, contohnya banyak siswa dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, di sumbu tegaknya itu menunjukkan frekuensi atau banyaknya data. Misalnya SD tuh banyaknya jumlah siswa SD ada 2.500. Sedangkan sumbu yang mendatar itu menunjukkan kategori misalnya SD, SMP, SMK. Nah, yang kedua ada diagram garis. Nah, diagram garis ini kita menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, perkembangan berat badan bayi tiap bulan, suhu badan pasien tiap jam di rumah sakit, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Contohnya berat badan bayi dari umur 0 bulan sampai 9 bulan.
Nah, titik-titik koordinat itu dia menunjukkan data pengamatan. Nah, informasi yang kita peroleh dia pada bulan ke-5 dan bulan ke-6 itu datanya tidak menunjukkan perubahan ya. Dia tetap yaitu 7,5 kg. Berarti pada bulan ke-5 dan bulan ke-6 hanya 7,5 kg. Nah, yang ketiga tuh ada piktogram atau diagram lambang. Nah, piktogram itu dia datanya kita sajikan dengan menggunakan gambar-gambar. Misalnya gambar manusia untuk jumlah penduduk, gambar daun untuk produksi tembakau dan lain-lain. Ini contohnya, misalnya di desa X terdapat 500 orang tamat SD, 650 tamat SMP, dan 300 orang tamat SMA. Nah, soalnya tunjukkan hal tersebut dalam diagram lambang. Di keterangannya itu ada satu gambar orang ya untuk menunjukkan 100 orang. Satu lambang itu menunjukkan 100 orang. Nah, yang SD tadi kan 500 orang, berarti ada 5 lambang. Berarti 500 orang. Nah, yang SMP kan ada 650 orang. Berarti ada 6 lambang utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan satu lambang yang setengah ya. Setengah dari lambang itu menunjukkan dia 50. Nah, yang SMA dia kan 300 orang, berarti ada 3 lambang. Nah, yang terakhir dalam penyajian data itu ada diagram lingkaran. Di bagian-bagian diagram lingkaran itu kita pertamanya menghitung ukuran sudut juring. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada perbandingan banyak siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Katakan itu perbandingannya 10.000, 7.000 banding 7.500 banding 5.000 banding 2.500. Kita perkecil menjadi 4 banding 3 banding 2 banding 1. Kemudian kita jumlahkan perbandingannya. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sampai dengan 10. Nah, untuk menggambar manual dari diagram lingkaran ini perlu kita hitung ukuran sudut pusat juringnya. Yang pertama SD 4 dibanding jumlah perbandingan 10 dikali 360 dapat 144 derajat. Begitu juga perhitungan selanjutnya bisa teman-teman lihat. Nah, kan kita juga bisa menghitung persentasi dari tiap kategorinya. Caranya mudah ya, tinggal kita kali 100%. Untuk SD dapat 40%, SMP 30%, SMA dan SMK masing-masing 20 dan 10%. Nah, dengan perhitungan ukuran sudut pusat yang tadi, maka kita peroleh diagram lingkarannya seperti gambar berikut. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, dalam ilmu statistika kita juga belajar tentang ukuran pemusatan, yaitu min, median, dan modus. Nah, apa itu min, median, dan modus? Median itu artinya adalah nilai tengah. Modus artinya adalah nilai yang paling sering muncul, sedangkan min artinya nilai rata-rata. Nah, rumus dari min atau nilai rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Nih contohnya, tentukan median, modus, dan min dari data berikut. Yang pertama 5, 6, 7. Nah, kita tentukan nilai tengahnya adalah 6. Modusnya nilai yang paling sering muncul, karena dari masing-masing datumnya ini satu kali muncul, berarti modusnya tidak ada. 5, 6, dan 7 kan masing-masing satu kali nih muncul datanya, berarti modusnya tidak ada. Nah, untuk minnya kita hitung jumlah data, berarti 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi dengan 3, hasilnya 18/3 sama dengan 6. Nah, untuk contoh soal yang kedua dan soal yang ketiga bisa teman-teman lihat sendiri. Dalam ilmu statistika kita juga belajar tentang ukuran pencaran. Nah, ukuran pencaran terdiri dari jangkauan, kuartil,
jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, kuartil ada 3 jenis, yaitu kuartil bawah, kuartil 2 atau nilai tengah, dan kuartil atas. Pengertiannya bisa teman-teman lihat di layar teman-teman sendiri. Nah, kita langsung ke contoh ya. Di sini kita tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Kemudian kita hitung jangkauannya. Jangkauan itu datum tertinggi dikurang datum terendah. Nah, dapat hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita hitung jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil itu Q3 dikurang dengan Q1, dapat hasilnya 4. Nah, simpangan interkuartil artinya setengah dari jangkauan interkuartil, berarti setengah dikali 4, hasilnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih.